الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tenggelamnya matahari di ufuk sebelah barat pada sore kemarin menandakan kita telah menyelesaikan perjuangan 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, maka berpisahlah kita dengan bulan yang mulia, yakni bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Ada rasa sedih ketika kita berpisah dengan Ramadan, namun di sisi lain ada kegembiraan bahwa kemenangan telah diraih. Namun hadirin, tentu di dalam hati kita yang paling dalam ada keinginan bahwa Allah memperpanjangkan umur kita untuk kembali bertemu dengan Ramadan tahun depan. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan umur yang panjang, Allah berikan keberkahan dalam hidup kita sehingga kita dapat kembali bertemu dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia dan agung ini, tanggal 1 Syawal merupakan hari kemenangan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Banyak sekali orang-orang yang ingin hidupnya sampai hari ini, karena hari ini adalah hari yang besar. Mereka berdoa kepada Allah, Allahumma tawil umurana, ya Allah, panjangkanlah umurku ya Allah. Mereka ingin melaksanakan hari 1 Syawal, hari yang agung, hari yang mulia ini bisa berkumpul bersama sanak keluarganya. Hadirin jamaah ikhwatul iman rahimakumullah. Tidak setiap dari kita tentunya pada kesempatan pagi hari ini dapat berkumpul bersama keluarga. Ada sesuatu yang menjadikan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentu datang lebih cepat daripada apa yang mereka harapkan. Apa itu? Itu yang kita sebut dengan ajal kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal kematian itu telah tiba, kalau ajal kematian itu telah sampai, maka dia tidak akan dapat dimajukan maupun diakhirkan walau hanya sedetik saja. Maka hadirin yang berbahagia, di hari yang agung ini beruntunglah kita yang pada kesempatan ini dapat kembali berkumpul bersama sanak keluarga, bisa saling memaafkan antara sesama, bisa saling melepaskan, bisa saling membebaskan dosa perdosaan antara saudara dengan yang lainnya setelah tahun-tahun yang sebelumnya. Seorang suami, mintalah maaf kepada istrimu
seorang istri, ambillah jabat tangan suamimu, mohonkan maaf atas segala khilaf dan dosa. Di antara kita mungkin ada yang sudah tidak memiliki ayah. Di antara kita ada juga yang memang masih memiliki ayah. Ada yang sudah tidak punya ibu, ada juga yang masih ada ibunya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, selesai salat Idul Fitri saat ini, ketika pulang nanti, maka yang pertama kali disalami adalah orang tuamu. Peluk dan cium kedua orang tuamu. Tuh tangan itu hadirin, tangan yang perlu dicium, tangan yang perlu dijabat itu dulu pernah kuat, tangan itu dulu pernah kekar, namun tangan itu sekarang telah menjadi lemah karena dimakan usia. Hadirin jamaah yang berbahagia, ketika kita masih ada di dalam rahim ibu kita, belum ada seorang pun yang mendoakan kita, belum ada seorang pun, satu orang pun yang mendoakan kita ketika kita ada di dalam rahim ibu kita. Tetapi yang pertama kali mendoakan adalah ibu kita. Ketika kita ada di dalam rahimnya, ibu kita mengelus-elus perutnya, ia seraya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang soleh, ya Allah. Jadikanlah anakku ini anak yang mempunyai masa depan yang baik, ya Allah. Ya Allah, bahagiakanlah anakku ini ketika anakku ini lahir nanti, ya Allah. Belum lahir saja hadirin, ibunda. Ingatkah ketika kita masih kecil, ketika kita masih kanak-kanak, saat itu ibunda kita paling banyak berbohong, ibunda kita paling banyak berdusta untuk kita. Ketika makanan hanya tinggal sedikit saja, maka pada saat itu ibunda kita akan berbohong demi kita. Nah, makanlah makanan ini, ibu sudah kenyang. Nah, makanlah daging ini, ibu tidak suka daging. Nah, makanlah telur yang telah dimasak ini, ibu tidak suka telur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah perjuangan seorang ibu. Bahkan ketika kita masih bayi, ketika baru kita lahir, seekor nyamuk saja tidak akan pernah ia biarkan untuk hinggap dalam tubuh kita. Seiring waktu berjalan hadirin, mereka kini berubah menjadi tua, dan kita pun telah berumah tangga pula. Maka bagaimana sikap kita saat ini terhadap ibunda kita? Bagaimana kata-kata yang kita keluarkan untuk ibunda kita? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi manusia yang menyesal. Sudahkah kita membuat ibunda kita tersenyum melihat kita? Sudahkah kita menjadi seorang yang dibanggakan oleh ibunda kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Kalau Allah hadirin, hari ini kita masih menyusahkan hidupnya, kalau hari ini kita masih menyakiti dengan kata-kata kita, kalau hari ini kita masih membuatnya menangis dengan sikap dan perilaku kita, maka bertobatlah hadirin, bertobatlah. Kenapa? Karena ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahu fi suhtil walidaini. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Bahagiakan orang tua kita, jangan sampai air matanya itu menetes karena sikap kita, kata-kata kita yang seenaknya kita memarahi orang tua, semata-mata kita melampiaskan amarah yang didorong oleh setan. Kita tidak melihat dia sebagai orang tua, tidak melihat dia sebagai ibu yang telah melahirkan, yang telah memperjuangkan, yang telah mempertaruhkan pengorbanan hidupnya antara hidup dengan mati untuk melahirkan kita. Kita melupakan itu. Ingatlah bahwa sesungguhnya ketika kita membahagiakan ibunda kita, maka surga itu terletak di bawah kaki, telapak kaki ibunda kita. Namun ketika kita sekarang kita bahagiakanlah dengan atas segala yang ia perjuangkan, hari ini kita bisa seperti ini karena doa dari ibunda kita, yang tentunya ayahanda kita, orang tua kita, seorang ayah. Dia yang senantiasa terus berjuang, dia tidak pernah mengenal panas, dia tidak pernah mengenal lelah,
Ia tidak bagaimana ia mengenal dengan rasa sakitnya, dia hiraukan. Ia tidak pedulikan hal itu. Yang ia tahu adalah bagaimana cara mengais rezeki untuk kehidupan kita, bagaimana dia bisa mendapatkan makanan untuk anak dan istrinya yang halal. Bahkan ketika kita baru lahir saja, ayah kita, dia telah memikirkan masa depan kita. Ketika kita baru lahir, sang ayah memikirkan bagaimana masa depan anakku nanti, bagaimana sekolahnya anakku nanti, bagaimana dia bisa menjadi orang yang sukses di dalam kehidupan dunia akhiratnya. Seorang ayah memikirkan tentang hal itu ketika anaknya baru lahir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Mungkin di hari raya yang kita jalankan saat ini, ada ayah ibundanya tak lagi bersama kita. Maka hadirin, berbaktilah kepadanya, berziarahlah di pusara, di makam kedua orang tuamu. Jika ayahmu yang telah meninggal, maka berziarahlah ke makam ayahandamu. Ketika ibundamu yang telah meninggal, maka berziarahlah ke makam ibundamu. Hadirin yang berbahagia, doakan, bacakan doa, mohonkan kepada Allah, kepada mereka. Buatlah mereka bahagia dengan doa kita. Buatlah mereka bangga ketika kita menjadi anak yang soleh, yang senantiasa mendoakannya. Ketika kita berziarah, mohonkan kepada Allah, bacakan doa, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah bagaimana seperti mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada doa terbaik bagi orang tua ketika anak-anaknya masih hidup di dunia dan orang tuanya telah meninggal. Maka yang diutamakan, yang paling berguna bagi orang tuanya adalah doa anaknya ketika masih hidup di dunia ini. Kemudian hadirin, di hari raya Idul Fitri ini, marilah kita saling bermaaf-maafan, yang satu dengan yang lainnya, antara anak dengan ayah, antara keponakan dengan paman, antara kakak dengan adik, bermaaf-maafanlah. Antara mertua dan menantu, ingatlah wahai para menantu, mertuamu itu adalah sesungguhnya orang tuamu juga. Jangan pernah kau beda-bedakan antara orang tua kandungmu dengan mertuamu. Bagaimana baktimu kepada orang tuamu, seperti itulah baktimu kepada mertuamu saat ini. Bagaimana hadirin, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat untuk mertua kita, maka janganlah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak menghargai, yang tidak menghormati kepada mertua kita. Yang semoga pada akhirnya kita bisa mencapai kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah. Walau dalam sebuah keluarga ada mertua, walau dalam sebuah keluarga ada anggota keluarga yang lainnya, tetaplah berikan keluasan untuk memberikan maaf dan memaafkan. Dan tentunya bagi para jamaah sekalian yang tidak sempat untuk pulang ke kampung halaman, maka teleponlah ibundamu, teleponlah ayahmu dengan video call, dengan saudara-saudara yang lain telepon, saling bermaafan walaupun hanya lewat media. Jika sempat pada bulan Syawal ini, maka untuk bisa pulang silahkan. Untuk pulang, temui kedua orang tuamu, temuilah orang tuamu yang senantiasa merindukanmu. Mereka tidak pernah berharap kita memberikan dia harta, tidak pernah dia mengharapkan kita harus memberikan dia harta, tidak. Tetapi hadirin, yang mereka harapkan adalah kita bisa datang menjenguknya, kita bisa bertemu dengannya. Itu saja sudah membuat mereka bahagia. Semoga kita sekalian yang hadir pada kesempatan ini bisa termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Semoga juga kita yang hadir pada kesempatan ini dalam melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri
Allah Subhanahu wa taala menerima apapun bentuk ibadah kita selama di bulan suci Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum wa taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa ja'alna wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa yahdin. Wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, ahya'i minhum wal amwat. Sami'un qaribun mujibud da'awat. قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذكر الكفرة والفاجرة والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim.